Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ardi Wijaya dari Teknik Pertambangan Angkatan 2022 dengan NIM 03021 dari kelas A Indralaya. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan tugas yang diberikan oleh dosen kami, yaitu Pak Rosian Febrianto, yaitu dengan tugas mempresentasikan materi-materi yang telah dipelajari sebelumnya dengan Pak Rosian. Pada kesempatan kali ini, materi yang saya gunakan untuk presentasi atau bahan yang saya gunakan yaitu metode-metode penambangan di tambang terbuka. Metode penambangan tambang terbuka. Terdapat 5 metode inti yang menjadi fokus kita atau yang kami ketahui saat ini, yaitu yang pertama, quarry, yang kedua, open pit, yang ketiga, alluvial mine, yang keempat, strip mine, dan yang kelima, contour mine. Quarry. Apa itu quarry? Quarry merupakan cara penambangan terbuka yang dilakukan untuk menggali endapan-endapan bahan galian industri atau mineral industri, seperti batu marmer, batu granit, batu andesit, batu gamping, dan lain-lain. Quarry sering sekali menjadi sumber utama material untuk konstruksi dan industri pembuatan barang-barang, seperti keramik, batu pecah, dan bahan bangunan lainnya. Proses penambangan di quarry dapat melibatkan penggunaan alat berat seperti ekskavator, bulldozer, dan truk pengangkut untuk mengangkut material hasil penambangan. Bentuk berdasarkan letak endapan terdiri dari 2 macam, yaitu side hill type yang merupakan tambang, maksudnya endapan yang berada di lereng bukit, dan yang kedua yaitu subsurface atau pit type yang merupakan tambang quarry yang endapannya berada pada dataran yang tidak ada bukit. Perbedaan dari keduanya yaitu kalau side hill itu penggaliannya dari bawah ke atas, dan kalau yang pit type atau subsurface dari atas ke bawah yang akan membuat cekungan. Kemudian yang kedua yaitu open pit. Open pit merupakan penambangan terbuka, yaitu teknik yang digunakan untuk mengekstraksi endapan biji logam seperti nikel, besi, tembaga, dan sejenisnya dengan cara membuat lubang-lubang besar di permukaan tanah untuk mengakses endapan yang berada di bawah tanah tersebut. Bentuk tambang berdasarkan letak endapan terdiri atas 2, yaitu open pit, yaitu untuk daerah datar atau lembah, dan open cast, yaitu untuk perbukitan. Perbedaan yang mencolok dari keduanya yaitu letak geografis serta arah penggalian. Open pit digunakan pada daerah mendatar dan arah gali ke arah bawah untuk membentuk lubang-lubang cekungan tadi. Sedangkan untuk open cast digunakan pada daerah lereng bukit dan penambangan dari bawah ke atas. Perbedaan lain yang dapat kita lihat yaitu penanganan overburden atau tanah penutupnya. Pada metode open pit, tanah penutup dibuang dan dipindahkan ke area pembuangan yang tidak memiliki endapan di bawahnya. Sedangkan pada open cast, tanah penutup itu tidak dibuang ke area pembuangan, tetapi ditempatkan ke area bekas tambang yang berdekatan. Maksudnya ada tempat yang sudah digali kemudian ditaruh lagi di situ overburden. Dan yang ketiga, alluvial mining. Alluvial mining adalah metode penambangan yang dilakukan di sungai atau sungai kecil serta di dataran banjir. Pada metode ini, material yang dikumpulkan adalah endapan alluvial, yaitu berupa bisa pasir, kerikil, dan tanah liat yang terbawa oleh aliran sungai dan menumpuk di dasar sungai atau di sepanjang tepi sungai. Endapan yang terbawa bisa berupa biji emas, biji timah, pasir besi, dan lain sebagainya. Macam-macam alluvial mining berdasarkan cara penggaliannya terdapat menjadi 3 macam, yaitu ada tambang semprot, hydroleaking, kapal keruk, dredging atau MGM, dan manual mining. Hydroleaking sesuai namanya, penggalian endapan pada tambang semprot dilakukan dengan menggunakan semprotan air yang bertekanan tinggi dengan menggunakan alat penyemprot yang dinamakan monitor atau water jet atau giant. Kekuatan tekanan disesuaikan dengan jenis material yang digali. Tekanan ini bisa mencapai 10 atm. Syarat tambang semprot yaitu pemakaian. Cara penambangan dengan tambang semprot adalah harus tersedia banyak sekali air karena kegunaan penyemprotan tadi, baik untuk penggaliannya maupun untuk pengolahan. Kemudian kapal keruk.
Penggunaan kapal keruk yang dikenal dengan mesin gali mangkok atau MGM diterapkan ketika endapan yang ditargetkan terletak di bawah permukaan air, seperti di perairan lepas, pantai, sungai, danau, atau lembah dengan sumber air yang sangat melimpah. Terdapat 3 macam dredge atau kapal keruk. Itu yang pertama, multi bucket dredge, yaitu kapal keruk yang alat galinya berupa rangkaian mangkok atau bucket. Yang kedua, cutter suction dredge, yaitu kapal keruk dengan alat gali berupa pisau pemotong yang menyerupai bentuk mahkota. Dan yang ketiga yaitu bucket wheel dredge, atau kapal keruk yang dilengkapi dengan timba yang berputar, bucket wheel, sebagai alat gali. Dan yang terakhir pada alluvial mining yaitu manual mining, yaitu cara penambangan ini merupakan penambangan paling sederhana karena hampir tidak menggunakan alat-alat mekanis yang menggunakan mesin seperti itu. Alat-alat yang digunakan yaitu alat-alat sederhana dan manual. Cara ini biasa dilakukan oleh rakyat setempat atau kontraktor-kontraktor kecil karena endapan yang ditambang berjumlah sedikit atau kecil, letaknya tersebar dan terpencil, dan cadangan cukup kaya yang menguntungkan dalam jumlah segitu. Alat yang biasa digunakan pada manual ini yaitu sekop, pen, sluice box, ya, dan lain-lain mungkin. Yang keempat yaitu, maksudnya yang metode inti yang keempat yaitu strip mine. Apa itu strip mine? Strip mine merupakan metode penambangan terbuka yang digunakan untuk mengakses endapan mineral atau batu bara yang berada di bawah lapisan tanah. Metode ini melibatkan pengupasan lapisan tanah atau penutup, yaitu overburden, seperti tanah gambut atau tanah penggembur, untuk mengungkapkan endapan yang terletak di bawah tanah penutup ini tadi. Jika ini tanah penutup, di sini merupakan endapan. Setelah lapisan penutup diangkat, material yang berharga seperti batu bara atau mineral dapat diekstraksi. Perhitungan yang harus diperhitungkan dalam penambangan cara strip mine adalah nisbah penguapan atau stripping ratio dari endapan yang ditambang, yaitu perbandingan banyaknya volume 6 tanah penutup M3 atau BCM yang harus dikupas untuk mendapatkan 1 ton endapan. Cara ini sering diterapkan pada penambangan batu bara atau endapan garam-garam. Dan yang metode inti kelima yaitu contour mining. Contour mining adalah teknik penambangan batu bara yang cocok untuk digunakan pada endapan batu bara yang terletak di lereng pegunungan atau bukit. Proses penambangannya dimulai dengan mengangkat tanah penutup di area eksposisi di sepanjang lereng mengikuti garis ketinggian atau garis konturnya. Dan kemudian dilanjutkan dengan menambang batu bara. Penambangan harus terus berlanjut menuju tebing sampai mencapai batas endapan yang masih ekonomis untuk ditambang. Berikut merupakan gambar dari mekanisme contour mining, itu seperti pengupasan tanah sesuai garis kontur dan pengambilan endapan batu bara. Menurut Robert Meyers, contour mining dapat dibagi menjadi 3 macam, yaitu konvensional contour mining, block cut contour mining, dan hole-back contour mining. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada kekurangan, kesalahan, ataupun sesuatu yang tidak berkenan bagi penonton, harap dimaklumi dan semoga ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari saya, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Lebaran.